Ledakan besar terjadi di sebuah pemukiman padat Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten pagi tadi. Akibat ledakan, 3 rumah hancur dan 6 rumah lainnya rusak. Sementara 7 orang dilarikan ke rumah sakit. Ledakan besar terjadi di permukiman padat Jalan Talas 2, Kelurahan Pondok Cabe Hilir, Pamulang, Tangerang Selatan. Suara dentuman keras terdengar sekitar pukul 5.15 mengagetkan warga yang tengah bersiap aktivitas berangkat kerja dan sekolah. Menurut warga, ledakan keras berasal dari salah satu rumah warga dan terdengar hingga radius 500 meter. Akibat ledakan, 5 rumah luluh lantak dan tidak bisa ditempati, sementara belasan rumah lain rusak ringan hingga sedang. Sementara itu ada 7 orang dilarikan ke rumah sakit, termasuk satu keluarga penghuni rumah sumber ledakan. Mulanya jam 5 lewat seperempat tuh kayak bunyi petir gitu, terus pas petir kayak blodar, ya udah hancur gitu. Ya, cuman ini yang parah udah 3 yang hancur. Kalau ini juga kan parah juga sama sih atasnya, sama ini kita nih 5 tuh, terus sama ini depan-depan. Polres Pamulang terus melakukan penyelidikan dan pengamanan lokasi kejadian. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini di lokasi kejadian, sudah bergabung bersama kita Nunung Purnomo. Nunung, bagaimanakah situasi di sana? Ya, Camar, saya laporkan saat ini saya berada di Jalan Talas 2 atau tepatnya di salah satu rumah yang menjadi ledakan itu, begitu Camar. Baik, Nunung, ini ledakan terjadi pada pagi hari. Apa dugaan awal penyebab ledakan menurut polisi? Ya, hingga kini Polres Tangerang Selatan maupun tim Gegana Polda Metro Jaya dan tim Puslapor Mabes Polri masih terus melakukan tim identifikasi terkait penyebab pasti ledakan ini, begitu Camar. Baik, Nunung, saya ingin konfirmasi ada berapa korban dari insiden ini? Ya, sedikitnya dalam peristiwa ini terjadi ada 7 korban warga sekitar, di mana saat ini ke-7 korban itu sedang dilakukan perawatan di rumah sakit, begitu Camar. Baik, Nunung, kami melihat Anda berada di dalam rumah yang terjadi ledakan. Bisakah Anda gambarkan situasi dan kondisi terkini di sana, seberapa parah? Ya, Camar, ini merupakan bagian atas dari salah satu rumah yang menjadi ledakan tadi pagi-pagi tadi, begitu Camar. Dan dapat saya laporkan, ini merupakan salah satu rumah warga yang terdampak dari ledakan tadi pagi, begitu Camar. Dan dapat saya laporkan, ini barang-barang warga pun terlihat hancur berantakan, begitu Camar. Baik, apakah Anda sempat mewawancarai pemilik rumah? Apa yang terjadi sebelum terjadi ledakan, Nunung? Ya, pada pukul 5.15 tadi pagi, penyebab dari kebakaran, penyebab dari ledakan ini sendiri, ada salah satu benda dari atas langit menuju ke rumah warga, hingga akhirnya mengalami 5 rumah warga ledakan, begitu, Camar. Baik, Nunung, karena ini kita lihat cukup parah, lantas apa yang dilakukan oleh warga? Apakah warga ini sudah berhasil dievakuasi atau ada tempat pengungsian khusus? Ya, pihak kepolisian sendiri tidak meminta warga untuk mendekat ke rumah warga, begitu Camar, dan warga yang terdampak pula nantinya akan dilakukan atau diungsikan ke posko yang disediakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan sendiri, begitu Camar. Baik, Nunung, terakhir saya konfirmasi, artinya saat ini rumah sudah kosong dan bagaimana dengan warga yang ada di sekitar rumah yang terjadi ledakan? Ya, untuk kondisi rumah warga yang terdampak sudah kosong atau sudah tidak boleh dihuni lagi, begitu Camar, dan nantinya warga pun akan direlokasi untuk sementara waktu ke posko yang didirikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sendiri, begitu Camar. Nunung, terima kasih banyak atas informasi yang Anda sampaikan langsung dari Tangerang Selatan. Selamat bertugas kembali dan juga tetap berhati-hati. Pemirsa, seekor ular sanca kembang sepanjang 5 meter menggegerkan santri yang tengah mengaji di Majelis Taklim Jalan Haji Marjuki, Ciracas, Jakarta Timur. Evakuasi berjalan dramatis lantaran ular yang besar melakukan perlawanan.
Petugas langsung mencari dan melihat ke atap kamar mandi untuk mengetahui keberadaan ular sanca sepanjang 5 meter di plafon Majelis Taklim, Jalan Marjuki, Ciracas, Jakarta Timur. Kurang dari 10 menit, petugas segera menarik badan ular yang tengah sembunyi. Sebelumnya, seorang santri yang hendak ke kamar mandi curiga saat mendengar suara gemuruh di atas plafon. Karena curiga, ia mencoba melihatnya dan benar, ternyata suara itu berasal dari gerakan badan sang ular. Karena ukurannya yang besar, santri segera menghubungi petugas damkar untuk dilakukan evakuasi. Usai dievakuasi, ular dibawa ke kantor damkar sektor Ciracas dan rencananya akan diserahkan ke komunitas pencinta reptil. Petugas juga mengimbau jika melihat satwa liar silahkan menghubungi petugas tanpa adanya biaya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Aksi kejar-kejaran petugas dengan Pak Ogah terjadi saat razia PMKS digelar di Durensawit, Jakarta Timur. Hasilnya sejumlah Pak Ogah dijaring dan dibawa ke kantor kecamatan. Petugas terlibat kejar-kejaran dengan sejumlah Pak Ogah saat razia PMKS digelar di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Pak Ogah ini menolak diamankan dan memilih untuk melarikan diri. Namun usaha melarikan dirinya sia-sia karena petugas dari TNI, Polri, Dishub dan Satpol PP sudah memperkirakan akan adanya perlawanan sehingga sigap mengamankannya. Hasilnya sejumlah Pak Ogah terjaring dalam razia dari beberapa ruas jalan dan putaran balik kendaraan. Pak Ogah yang terjaring digiring dan diangkut menggunakan truk Satpol PP. Seluruh Pak Ogah ini lalu dibawa ke kantor kecamatan untuk dilakukan pendataan dan proses administrasi. Selanjutnya, Pak Ogah dibawa ke panti sosial guna diberikan pembinaan dan keterampilan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, dukung seputar iNews Siang dalam Indonesian Television Awards sebagai program news siang terpopuler. Caranya mudah, follow akun Instagram @IndonesianTVAwards. Kemudian pilih postingan kategori untuk vote, like postingan tersebut. Vote dengan cara komen di postingan kategori yang ada dengan format hashtag vote ITA 2025 spasi kode nominasi. Satu akun hanya berlaku untuk 1 kali vote per kategori per hari. Anda dapat melakukan vote kembali keesokan harinya. Periode vote berlangsung mulai 6 hingga 27 September 2025 pukul 23:59 menit. Kami akhiri jumpa kita pada siang hari ini. Saya Camar Haenda bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.